Apa kabar subscriber Parapedia? Kali ini kita jumpa di episode ke-58. Langsung saja kita ke ceritanya. Keesokan harinya Aryan berangkat bersama dengan Imli menuju ke hotel. Mereka pun berbincang-bincang di dalam perjalanan. Namun Imli saat itu sedang tidak semangat untuk mengobrol karena dia sedang memikirkan hubungannya dengan Aditya. Sampai saat dimana Aryan bertanya kepada Imli, "Apa kau telah menyelesaikan tugas-tugasmu?" Imli hanya menjawab ya. "Apa kau telah menyelesaikan laporan keuanganmu?" Imli juga hanya menjawab ya dengan tidak semangat. Akhirnya pun Aryan marah dan berkata kepada Imli, "Aku membutuhkan asisten, bukan orang yang hanya memikirkan perasaannya saja. Keluar kau dari mobil ini jika tak mau bekerja." Imli pun berkata, "Di luar hujan, bagaimana aku turun dari mobil?" Aryan pun berkata, "Turun kau, aku tak membutuhkanmu." Akhirnya Imli pun turun dengan terpaksa dan menutup mobil sambil hujan-hujanan. Dia pun menjatuhkan badannya ke jalan raya sambil berteriak meluapkan kekecewaannya. Kemudian beberapa saat kemudian Aryan keluar dari mobil dan mengatakan kepada Imli, "Kau bisa naik ke mobil lagi." Namun Imli mengatakan, "Apa yang terjadi denganmu? Kau belum pernah merasakan hilangnya seseorang yang sangat aku sayangi." Aryan pun menjawab, "Aku tahu kau sedang putus cinta, tapi orang yang masih kau sayangi masih hidup sampai saat ini. Namun aku pernah kehilangan orang yang aku sayangi, dan orangnya pun sudah tiada. Aku lebih menderita daripadamu." Setelah beberapa dialog tersebut, akhirnya Imli bersedia dan mau kembali ke mobil bersama dengan Aryan untuk melanjutkan perjalanan. Skin beralih ke hotel, di mana keluarga Tripati sudah siap dengan segala kejutannya untuk merayakan hari pernikahan Imli dan Aditya. Aditya bertanya kepada seluruh keluarga Tripati, apakah Imli sudah dihubungi? Namun seluruh anggota keluarga mengatakan tidak ada yang menghubungi. Aditya pun panik. Bagaimana bisa menyiapkan kejutan untuk Imli tapi Imli tidak dihubungi, dan bagaimana dia akan hadir? Akhirnya pun dia meminta seluruh keluarga untuk menghubungi Imli. Rupali pun menghubungi Imli namun ternyata tidak aktif. Ternyata HP Imli rusak guys karena kehujanan tadi. Di sisi lain Imli dan Aryan juga sudah tiba di hotel. Kemudian Aryan menelpon kepada Ibu Malini di mana ruang pertemuannya. Kemudian Ibu Malini mengatakan nomor sebuah kamar. Aryan pun dan Imli langsung bergegas menuju ke kamar tersebut. Benar saja, ternyata mereka berdua dijebak. Ibu Malini yang menyamar sebagai klien Arya tidak ada di tempat, dan mereka pun terkunci di dalam kamar tersebut. Aryan pun mengatakan kepada Imli, "Tenang saja, ini pintu otomatis. Pintunya memang terkunci saat lampu padam seperti ini." Setelah beberapa saat, Malini mengatakan kepada Adit bahwa Imli telah masuk ke kamar 102. Akhirnya pun Aditya dengan sangat semangat ingin menemui Imli dan menuju ke kamar tersebut. Sedangkan di dalam kamar Imli mulai kedinginan. Akhirnya Aryan pun menghidupkan api di dalam cerobong untuk menghangatkan tubuh mereka. Tak lupa Aryan pun menghubungi resepsionis untuk menyalakan listrik di kamar mereka karena mereka sedang terjebak di dalam kamar hotel. Saat Aditya tiba di depan kamar 102, tiba-tiba listrik menyala dan kemudian pintu menjadi normal kembali. Aditya pun membuka pintu dengan mudah dan alangkah terkejutnya dia setelah membuka pintu melihat Imli dan Aryan berduaan. Aditya pun cemburu dan akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Aryan pun mengatakan kepada Imli, dia mungkin telah cemburu. Kejarlah dia dan jelaskan dengan pelan-pelan. Wes, ruwet. Oh ya teman-teman, sebelum itu tadi, Imli telah menuliskan kalimat ucapan selamat hari pernikahan kepada Aditya dan menitipkannya kepada resepsionis untuk diberikan kepada Aditya. Namun dengan jahatnya Malini menukar tulisan tersebut. Malini menukar tulisan Imli dengan tulisan surat cerai dan hati Aditya pun semakin hancur. Gak jadi akur malah tambah hancur. Imli pun berhasil bertemu dengan Adit di kafe yang sudah disiapkan oleh keluarga Tripati yang telah didekorasi dengan sebaik mungkin. Adit pun memegang sebuah kertas. Imli yang tidak curiga dengan kertas tersebut
hanya mengira bahwasanya Adit telah membaca tulisannya. Namun kemudian Adit berkata, "Aku mengembalikan kertas kirimanmu." Kemudian Imli pun memegang kertas tersebut dan membacanya. Ternyata kertas tersebut adalah kertas surat cerai yang telah ditandatangani Adit. Imli pun akhirnya menangis. Tanpa disadari, mereka berdua telah masuk ke dalam jebakan dari Malini dan ibunya. Adit berkata, "Kau telah mendapatkan lelaki yang kau inginkan, dan kau telah meminta cerai, dan aku pun menyetujuinya." Malini yang kebingungan pun hanya bisa duduk dan menangis. Aditya pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Imli pun keluar dari hotel, dan dia berjalan di pinggir jalan raya. Dia pun oleng pemirsa dan sampai menangis berteriak-teriak. Emily ini hobinya memang kalau nangis teriak-teriak. Jangan-jangan dia dulunya pasukan paskibraka teman-teman. Aryan pun merasa khawatir dan pergi bergegas untuk menjemput Imli. Dia berharap segera dapat menemukan Imli. Kemudian Aryan melihat Imli sedang berdiri di tepi jurang. Dia kemudian menghentikan Imli dan menanyakan kepada Imli, "Apa yang terjadi padamu sehingga kau bertekad melakukan ini?" Kemudian Imli pun mengatakan kepada Aryan sesuatu yang terjadi. Dan Imli pun menunjukkan surat cerai yang ditandatangani oleh Aditya kepada Aryan. Aryan pun tak henti-hentinya menasihati Imli dan memotivasi Imli bahwa ini bukan akhirlah dari segalanya. Keesokan harinya, Aryan pun pulang bersama dengan Imli menuju ke rumah Ratore. Di sana, ibu Aryan telah menunggu mereka berdua. Setelah bertemu dengan Imli, ibu Aryan pun mengatakan kepada Imli, "Apakah kau mau menikah dengan Aryan?" Loh, baru ketemu langsung guys tanyanya seperti ini. Sontak ini membuat Imli bersedih dan marah. "Aku telah memiliki suami, aku telah menikah, bagaimana aku bisa menikah lagi?" Dia mengatakan seperti itu sambil meninggalkan ibu Aryan. Aryan pun marah kepada ibunya dan mengatakan, "Kau hanya mementingkan perasaanmu sendiri dan hanya memikirkan tentang pernikahan tanpa harus memikirkan perasaan Imli." Ibu Aryan pun meminta maaf kepada Aryan karena hanya memikirkan perasaannya sendiri. Ini ceritanya nggak mari-mari guys. Ibu Aryan pun masuk ke kamar Imli dan dia mengucapkan maaf kepada Imli. Kemudian mereka pun mengatakan kepada Imli bahwasanya Imli harus menyelamatkan pernikahannya. Lantas, hal tersebut membuat Imli teringat kepada perkataan Aryan semalam bahwasanya besok saat matahari terbit harusnya aku akan merasa lebih baik dan lebih kuat. Akhirnya pun Imli pergi dan ingin menemui Aditya untuk menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Setibanya di rumah Tripati, Imli memencet bel rumah Tripati dan sambil membaca surat kabar keluaran terbaru. Alangkah terkejutnya Imli, ternyata Aditya telah menuliskan berita tentang perpisahannya di surat kabar yang terbaru. Kemudian pun Aditya keluar dari rumah dan menemui Imli. Imli pun meminta penjelasan kepada Aditya. Bagaimana bisa dia menuliskan sesuatu tentang hal pribadinya tanpa meminta persetujuan darinya? Aditya pun menjelaskan, "Untuk apa aku meminta persetujuan terkait privasimu, sedangkan dirimu sendiri tidak menjaga privasimu saat berduaan dengan laki-laki lain dengan membuka pintu dan tidak menguncinya?" Dan kemudian Aditya pun berkata, "Kau tidak diterima lagi di rumah ini." Kemudian Aditya menutup pintu dan meninggalkan Imli. Imli pun oleng dan langsung menangis tersedih-sedih. Apakah kalian sudah like, komen, dan share postingan ini teman-teman? Jika belum, silakan lakukan dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di cerita yang selanjutnya. Oke, bye-bye.